Pemirsa, di tengah proses penyidikan kasus ijazah Jokowi, tersangka mantan Menpora Roy Suryo melaporkan 7 orang pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya. Pelaporan fitnah dan pencemaran nama baik dilakukan dalam rangka mempertahankan kehormatan dirinya. Bola panas polemik ijazah Jokowi tak kunjung mereda dan kini justru terlihat melebar. Usai pelaporan Partai Demokrat terhadap akun media sosial yang menuding Presiden ke-6 SBY terlibat dalam pusaran gaduh ijazah Jokowi, kini tersangka mantan Menpora Roy Suryo membuat laporan ke Polda Metro Jaya terhadap 7 orang pendukung Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, memastikan laporan polisi tersebut sudah diterima dan tengah diselidiki Polda Metro Jaya. Namun Ghafur enggan menyebut nama dari 7 orang yang dilaporkan tersebut. Para terlapor disebut menuding dirinya memiliki ijazah palsu. Roy juga dituduh melakukan korupsi di proyek Hambalang. Bukan karena kedudukannya sebagai seorang tersangka, tidak. Tetapi karena kedudukannya sebagai seorang warga negara yang punya hak dan dilindungi oleh konstitusi dan dilindungi oleh hukum, mempunyai hak untuk melaporkan siapa saja yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Itu hal yang pertama. Ya. Hal yang kedua, yang dilaporkan Mas Roy ini ada 2 klaster. Klaster pertama adalah klaster di mana ada 5 terlapor yang diduga kuat telah melakukan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan dan fitnah bahwa ijazah Mas Roy adalah ijazah palsu. Ya, dan kemudian ada penyerangan terhadap harkat dan martabatnya Mas Roy sebagai seorang pribadi kodrati yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Ghafur juga menjelaskan, laporan Roy Suryo menggunakan dasar hukum KUHP baru yakni pasal 433 ayat 2 dan pasal 434 ayat 1 KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pelaporan Roy Suryo terbagi menjadi 2 klaster, yakni klaster tuduhan ijazah palsu dan tuduhan keterlibatan Roy Suryo dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Metro TV. Pelapor Roy Suryo mengungkap alasan dirinya melaporkan 7 orang pendukung Jokowi atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Menurut Roy, apa yang dilakukan dirinya bersama Rismond dan Dr. Tifa justru diputar balik oleh para terlapor dan menyatakan ijazah Roy palsu. Merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya, gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu, benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas di Jakarta, silahkan. Tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian, nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut. Ya. Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan inisial yang keenam adalah U. Dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A, B, D, F, L, U, V. Sementara itu penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil kelima tersangka klaster pertama kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Pemanggilan ini untuk penyesuaian penerapan KUHP baru. Ditemui di Jakarta, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan kelima tersangka klaster penghasutan yakni Egy Sujana, Kurnia Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa untuk penyesuaian penerapan KUHP baru. Tidak hanya klaster pertama, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan ahli dan saksi meringankan. Sementara untuk permintaan uji forensik independen, Budi menyebut pihaknya masih membahas bersama wasidik dan pengawas lainnya di internal Polri.
Roy Suryo CS melaporkan 7 orang pendukung mantan Presiden ke-7 RI Jokowi atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Laporan yang terdiri atas 2 klaster itu telah diterima Polda Metro Jaya dan mulai masuk ke tahap penyelidikan. Laporan ini dilakukan di saat proses kasus tudingan ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS masih bergulir. Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinuddin. Mas Kozin, selamat malam. Ya, malam. Dan juga Ketua Umum Jokma Nusantara Bersatu Andi Azwan. Bang Andi, apa kabar? Malam Iqbal, Alhamdulillah sehat-sehat Iqbal. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Mas Kozin, tadi inisialnya sudah disebutkan oleh Mas Roy ya, ada 7 di situ. Nah, apakah salah satunya itu Andi Azwan? Ya, baik, yang pertama kami ingin menegaskan bahwa benar telah dilakukan proses pelaporan dan sudah diterbitkan nomor LP oleh penyidik Polda Metro Jaya melalui bagian SPKT Polda Metro Jaya. Dan tentu saja kami bergembira bahwa setidaknya kasus ini dengan penentuan keberlakuan KUHP yang baru sudah dapat diaktifasi dengan pasal delik fitnah dan pencemaran yang juga diadopsi dalam ketentuan KUHP yang baru di pasal 433 dan 434 KUHP begitu. Dan bahwa memang benar ada 2 klaster yang kemudian kami bagi dalam konteks tuduhannya. Kalau di klaster yang pertama itu berkaitan dengan tuduhan Roy Suryo klien kami melakukan pemalsuan dokumen berupa ijazah, dan klaster kedua ya ini berkaitan dengan pengaitan klien kami dengan kasus korupsi Hambalang begitu. Dan memang muncul sejumlah inisial dan diantaranya memang ada A. Selain A juga di klaster pertama ada inisial D, F, L, dan V. Dan kemudian di klaster kedua ada yang berinisial B dan U. Namun dalam konteks karena kita menghormati asas praduga tak bersalah, tentu hal-hal yang berkaitan dengan inisial ini biarlah dibuka ke publik oleh pihak-pihak yang punya kompeten, dan kami sebagai kuasa hukum dari pelapor tentu punya kepentingan agar kasus ini bergulir dan tentu saja tidak punya tendensi untuk melanggar asas praduga tidak bersalah dengan menjelaskan detail nama-nama yang dilaporkan. Namun yang paling penting bahwa motifnya itu bukan karena status klien kami sebagai terlapor atau tersangka di aduan yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo, tetapi murni karena kedudukan sebagai warga negara yang punya status hukum yang sama, punya hak untuk melakukan pelaporan dan minta perlindungan hukum kepada negara melalui institusi kepolisian dengan membuat laporan kepolisian. Dan yang paling penting adalah meskipun ada sejumlah konten yang bisa diduga digunakan dengan pasal 32 dan 35 yang ancamannya sampai 12 tahun. Klien kami dan kami tidak menggunakan itu karena kami ingin fokus penegakan hukum, bukan ingin menyelundupkan pasar dengan motif ingin memenjarakan orang. Begitu. Oke, Bang Andi meskipun tidak bersedia menyebutkan siapa yang inisial yang dilaporkan tersebut ya, tapi yang jelaskan sudah disebutkan bahwa merupakan pendukung Jokowi. Nah, Anda sebagai salah satu pendukung Jokowi menanggapi laporan ini, merespon laporan ini, apakah Anda menganggap serius pelaporan ini, Bang Andi? Iya Iqbal, saya sudah tahu semua siapa-siapa teman-teman kita ini yang dilaporkan oleh saudara Roy Suryo itu, ya adalah teman-teman dari YouTuber Nusantara, ya ada podcaster juga di situ yang memang mereka ini kita sebagai benteng untuk menghalau hoax-hoax, berita-berita yang dilemparkan oleh buzzer-buzzer mereka juga gitu, ya. Jadi kalau kita melihat yang dilaporkan ini, ya ini seperti ada saling lapor-melapor. Ya mungkin salah satu yang digunakan untuk bargaining nantinya seperti itu. Tapi buat kita apa yang dilakukan itu ya kita akan hadapi seperti apa gitu. Cuma kan pertanyaannya agak lucu juga, seorang tersangka terus melaporkan gitu pencemaran nama baik. Apakah seorang tersangka ini punya nama baik begitu ya kan? Karena ini kan sudah tersangka gitu. Tapi kalau motifnya kalau saya lihat ya sebetulnya seperti itu adalah motifnya yaitu ya bagaimana suatu bargaining itu nantinya di kemudian hari kalau misalnya ditetapkan suatu ya tersangka ini meningkat statusnya dari posisi P21. Bang Andi, tapi kata Mas Kozin bukan sebagai tersangka tapi sebagai warga negara Indonesia ya, Bang Andi. Kenapa? Melaporkannya bukan sebagai tersangka tapi sebagai warga negara Indonesia kalau kata Mas Kozin tadi. Iya sebagai warga negara, tapi kan menurut kita kan begini juga, ini kan posisi tersangka gitu ya. Dan juga mestinya kan kalau lihat dari yang
apa yang dituduhkan itu kan bisa sampai 12 tahun kan mestinya kan memang harusnya ya prosesnya itu kan ditahan, tapi ini ada kebijakan oleh Polda Metro Jaya, itu kita hormati betul dengan itu. Karena bagaimanapun juga kegaduhan-kegaduhan itu timbul terus gitu. Tidak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada apinya kan begitu. Apa yang dilakukan teman-teman dari podcaster, dari YouTuber itu ya akhirnya mengatakan bahwa ini ada suatu pembungkaman dari hak untuk berpendapat, hak bersuara untuk itu. Tapi yang jelas bahwasannya teman-teman juga itu nanti juga akan menghadapi bahwasannya hal itu memang harus dihadapi secara hukum. Yang jelas tim kuasa hukum dari kami itu pasti akan membantu. Begitu Iqbal. Oke, baik. Mas Kozin, saat ini kan masih bergulir ya kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Apakah pelaporan Mas Roy yang terbaru ini tidak akan mengganggu proses pembelaan Anda dalam kasus ijazah palsu? Karena pelaporan ini kan tentu butuh waktu dan energi ya Mas Kozin ya? Baik, saya ingin tegaskan lagi bahwa tidak ada kaitan status tersangka klien kami termasuk proses hukum yang dialami klien kami dengan LP yang baru saja dibuat. Dan saya tegaskan Bung Andi mungkin kurang paham tentang hukum bahwa seorang dengan status tersangka itu masih memiliki hak hukum untuk melakukan sejumlah tindakan hukum termasuk melakukan gugatan, melakukan transaksi perdata jual beli termasuk membuat laporan polisi. Dan itu mudah saja kita konfirmasi dengan diterimanya LP dari klien kami ini dan itu membuktikan bahwa memang klien kami memiliki legal standing dan setidaknya deskripsi peristiwa yang diuraikan kepada penyidik setidaknya di proses SPKT itu setidaknya telah memenuhi unsur sebagai sebuah delik pencemaran dan penyerangan kehormatan, tinggal bukti-buktinya nanti diperkuat melalui proses pemeriksaan saksi dan berbagai alat bukti lainnya. Dan harus diketahui pula bahwa ini bukan bagian dari bargaining position ya terkait kasus yang dialami oleh klien kami. Ya kami sih inginnya semua maju. Kenapa? Karena di kasus laporan Joko Widodo kami sudah mewanti-wanti ya klien kami itu agar jangan dicabut. Karena objek membuktikan ijazah palsu atau tidak itu harus di pengadilan, sementara narasi menunjukkan bukti melalui gelar perkara khusus yang kemudian dinarasikan seolah-olah itu menunjukkan bukti itu asli, itu kan sesat dan menyesatkan. Jadi tidak ada tendensi bagi kami buat laporan agar Jokowi mencabut laporannya dan agar kami bisa berkompromi. Tidak. Bahkan sudah berulang kali muncul narasi melakukan mediasi dengan klien kami dengan kompensasi akan ada restoratif justice sehingga kasusnya tidak dilanjutkan. Itu sudah ditolak mentah-mentah oleh klien kami juga seluruh klien yang kami tangani baik di klaster 1 maupun klaster 2, baik akademisi maupun aktivis. Jadi sekali lagi saya pikir inisial yang disebutkan kalau memang mereka terkait Jokowi, saya tegaskan memang inisial tersebut adalah bagian dari kubu yang selama ini membela habis-habisan kubu Joko Widodo. Sehingga jika memang mereka telah melakukan maka siap-siap untuk membela diri. Jika tidak silakan membuat klarifikasi. Tapi tentu saja tanpa perlu mempersoalkan legal standing klien kami. Karena dengan diterimanya LP itu sudah membuktikan bahwa klien kami memiliki legal standing sebagai warga negara untuk mengadukan laporan polisi yang telah tercemar oleh tindakan sejumlah warga negara lainnya yang jumlahnya ada 7 orang. Begitu. Oke, Bang Andi, ini salah satu yang menjadi pokok laporan adalah karena tudingan ijazah palsu kepada Mas Roy Suryo. Apakah Anda dan rekan-rekan Anda merasa memang melakukan ini, memang mempermasalahkan soal ijazah palsu Roy Suryo? Ya, yang jelas bahwa itu tuduhan yang tidak berdasar. Oh, mohon maaf, silakan Bang Andi. Saya pikir saya, silakan. Bang Andi. Iya, Iqbal. Mengenai hal itu, saya belum tahu persis seperti apa mengenai tuduhan ijazah palsu yang dikatakan oleh Roy Suryo itu. Ya, kan ini ada 7 orang dan saya belum mengetahui apa sih yang dituduhkan kepada mereka, konten-kontennya apa sih isinya. Ya ini kan belum jelas untuk itu. Setiap LP yang diterima, ya, dan apapun yang diadukan di Polda Metro Jaya, semua pasti LP-nya juga pasti akan diterima. Nah nanti kan akan ditelaah oleh para penyidik seperti apa gitu kan, dan itu kan tidak ada campur tangan ataupun itu adalah hak diskresi dari penyidik untuk itu. Yang jelas sampai sekarang kita nggak tahu apa ya kontennya seperti apa yang dituduhkan oleh mereka. Kan ini ada 7 orang kan begitu. Nah setelah itu ya baru kita bisa tahu oh konten ini apakah ada hubungannya misalnya yang dikatakan Roy Suryo itu bahwa itu ada menuju ijazah dia palsu gitu. Ya saja agak lucu juga. Pak Jokowi aja dituduh ya ijazah asli dituduh ijazahnya palsu kan begitu. Nah sekarang kan dia melaporkan juga katakanlah ada misalnya
quote unquote ada teman yang mengatakan itu misalnya, kan seperti Oke. itu. Bang Ya Andi, jadi untuk juga- saya ini adalah ya suatu inilah apa lapor melapor lah ya seperti itu Bang Andi, ya hingga hari ini karena kan ini sudah Mas mau Kosin dan juga katakanlah klaster teman-teman satu sudah dari kuasa hukum Roy bukan Suryo ya, kita. itu menunjukkan ijazah asli S1, Gimana? S2. Hari ini Roy Suryo menunjukkan ijazah aslinya ya, S1, S2 dan S3. Nah, kemudian Roy Suryo menantang Pak Jokowi, kalau bisa ya silakan saja tunjukkan ijazah asli seperti yang saya lakukan saat ini, saya siap. Pak Jokowi juga harus siap. Apakah gentar melihat gesture Mas Suryo seperti itu, Bang Andi? Ya, jadi kalau kita lihat kan di gelar perkara khusus kan sudah diperlihatkan seperti itu. Kalau saya melihatnya itu apa yang ditonjolkan kayak itu, ya kalau dia tunjukkan itu ya nggak buat apa dia mesti melapor-lapor kepada teman-teman itu gitu. Kan sudah ditunjukkan. Seperti yang dikatakan ya selalu mereka katakan dengan Pak Asrul Sani sudah ditunjukkan. Apakah Pak Asrul Sani melaporkan? Kan tidak. Kalau ini kan enggak. Dia melaporkan walaupun dia tunjukkan, gitu kan, menantang pula Pak Jokowi kan untuk menunjukkan. Padahal dia kan sudah tahu di gelar perkara khusus itu kan bahwasanya ijazahnya kan sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya dan diperlihatkan pula ya kepada klaster 1 dan klaster 2 itu gitu ijazah asli beliau. Nah itu agak lucu juga sih Iqbal menurut saya seperti itu. Oke, Mas Kozin, kata Bang Andi agak lucu. Nah, yang menarik soal menunjukkan ijazah nih. Tadi kan Mas Roy menunjukkan ya ijazah S1, S2, S3 dari UGM dan dari UNJ. Ini mau kuat-kuatan bukti atau gimana, Mas Kozin? Ya, yang jelas menunjukkan bukti itu adalah bagian dari menjelaskan kepada publik bahwa klien kami benar-benar memiliki jasa dan punya sikap negarawan tanpa perlu menuntut pihak-pihak yang mempersoalkan itu menggugat ke pengadilan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo yang berulang kali menolak menunjukkan ijazahnya, hanya berdalih bahwa hanya akan ditunjukkan jika itu perintah hakim pengadilan. Tapi pada kenyataannya setelah ada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dan sudah ada perintah untuk membawa bukti-bukti dari hakim, toh Joko Widodo tidak juga datang membawa bukti ijazahnya. Walaupun kami tahu saat ini posisi ijazah itu sedang disita di Polda Metro Jaya. Tapi yang jelas soal ijazah itu hanya satu hal. Hal yang lain adalah tuduhan sebuah berbagai ucapan, ungkapan yang menurut kami sangat tidak elok, sangat tidak pantas, dan saya sendiri tidak tega untuk mengutip itu. Dan yang paling penting adalah kaitan dengan Hambalang, korupsi Hambalang. Makanya kami juga sudah menyiapkan orang yang berhubungan langsung dengan peristiwa itu sebagai penyidik, bahkan pimpinan institusi KPK ketika itu, sehingga tidak bisa lagi akan ada upaya untuk memframing klien kami itu terkait Hambalang. Klien kami bukanlah orang yang berstatus tersangka, saksi atau pihak yang dihadirkan dalam konteks kasus itu. Sehingga tuduhan klien kami terkait Hambalang itu benar-benar adalah sebuah fitnah dan pencemaran. Dan saya kira kami mengapresiasi apa yang sudah ditempuh Demokrat, karena berawal dari semua tuduhan ini kan karena apa yang disampaikan oleh Saudara Joko Widodo yang sejak awal ya itu sudah menyampaikan ada orang besar di balik perjuangan klien kami, dan kami sudah mengirimkan somasi di 31 Juli 2025 yang lalu agar Saudara Joko Widodo berdasarkan kaidah siapa yang menuduh dia harus membuktikan, maka kami meminta Saudara Joko Widodo untuk membuktikan orang besar yang dia tuduh kepada klien kami, dan kalaupun tidak sebaiknya sebenarnya dengan cukup meminta maaf saja sebenarnya sudah, tetapi tidak demikian. Bahkan di 9 Desember ya 2025 yang lalu justru Saudara Joko Widodo kembali mengulangi narasi ada orang besar, tuduhan orang besar di klien kami, dan itulah yang memicu sejumlah pendukung Saudara Joko Widodo juga ikut ya mengamplifikasi narasi tuduhan orang besar itu, dan akhirnya klien kami bukan lagi mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum, tapi hari ini telah mengambil langkah hukum dengan membuat laporan polisi kepada 7 orang yang kita tahu sebagai kubu pendukung Joko Widodo. Begitu. Sudah siap ya untuk menghadapi pelaporan ini, tim kuasa hukum semua juga sudah siap, nanti kita nantikan perkembangannya. Terima kasih Mas Kozin, Bang Andi sudah bergabung dengan sama-sama. Ya, sorry ya agak kurang jelas ya. Terima kasih. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.